Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini dengan izin Allah kita lanjutkan bahasan kita tentang perkara-perkara yang terjadi di padang mahsyar ya. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan tentang kondisi-kondisi manusia di padang mahsyar, baik orang-orang kafir maupun para pelaku maksiat dan juga orang-orang beriman. Ya, hari tersebutlah hari yang sangat dahsyat ya, sebagaimana telah datang dalam hadis tuduna syams, matahari diturunkan ya ala qadri mil, seukuran 1 mil ya, dan itu sangat dekat ya, matahari yang jauh saja yang menurut para fisikawan sampai 100 sekian puluh juta kilo ya, kilometer, sudah begitu kerasa panasnya luar biasa, apalagi cuma 1 mil yang mungkin 1,8 kilometer ya. Tentu ini adalah menimbulkan panas yang sangat luar biasa. Kemudian ditambah lagi sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Haq Al-Ishbili bahwasanya ketika manusia dibangkitkan dengan begitu banyak manusia ya, al-awwalin wal akhirin, semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya dikumpulkan dengan berbagai macam model manusia, serta dengan jin-jin juga dikumpulkan, serta dengan hewan-hewan ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya manusia memiliki tempat berdirinya saja ya, tempat berdirinya saja saking rapatnya manusia, sehingga panas bertambah dengan keringat, dengan yang ada dari manusia yang ada di sekitarnya ya. Begitu panasnya sampai akhirnya keringat bercucuran ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakunun nas fil a'mal wa yakunun nas ala qadri a'malihim fil araq, wa yakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia pun urutan mereka atau kondisi mereka ya, amalan mereka nampak pada keringat mereka. Nampak pada keringat mereka. Faminhum man yakunu araquhu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Wa minhum ila rukbatayhi, di antaranya ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Itu semakin sedikit amalnya maka keringat semakin meliputinya ya. Wa minhum man yakunu araquhu ila haqawayhi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila fihi, sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mulutnya ya. Ini sangat mungkin terjadi. Allah menjadikan manusia mungkin ada yang keringatnya pendek ya sampai di mata kakinya, ada yang sampai bahkan di mulutnya. Intinya hari tersebut hari yang sangat panas. Ternyata ada orang-orang yang berbahagia pada hari tersebut yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, dalam riwayat bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah isyama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terikat ya, atau tergantung. Mu'allaq itu tergantung seperti lampu yang tergantung ya, tergantung di masjid. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik.
Faqala inni akhafullah, dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang berinfak dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seorang laki yang bersendirian mengingat Allah maka dia pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan jelaskan tentang hadis ini karena hadis ini hadis yang mulia menjelaskan tentang orang-orang yang mulia. Begitu mulianya hadis ini sampai para ulama menulis buku-buku khusus tentang 7 syarah dari hadis ini. Di antaranya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan judul Ma'rifatul Khisal Al-Muwassilah ila Dhilal. Kemudian juga ditulis oleh Suyuti rahimahullah dalam kitab judul Tamhidul Farsh fil Khisal Al-Mujibah li Dhillil Arsh, ya, yang ditulis oleh Suyuti rahimahullah, dan para ulama menuliskan banyak penjelasan tentang hadis ini. Bahkan masing-masing dari 7 golongan ini berhak untuk disyarah secara tersendiri, ya, karena begitu agungnya hadis ini, ya. Tapi kita akan jelaskan kandungan dari hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan, ya, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang dinaungi oleh naungan Allah, dinaungi oleh Allah pada naungannya, di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Taib. Fi dhillihi, di naungannya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan naungan Allah Subhanahu wa taala? Ya, khilaf. Secara umum ada 2 pendapat, ya. Ada yang mengatakan maksudnya naungan tersebut adalah dhilli arsyihi, naungan arsy-Nya. Sebagaimana datang dalam sebagian riwayat, ya. Kemudian ada yang mengatakan dhillihi, di dalam naungan Allah maksudnya naungan yang Allah ciptakan. Naungan yang Allah ciptakan. Ya, yang Allah ciptakan. Tentu jangan dipahami adalah naungan zat Allah, tidak, ya. 2 kemungkinan, yaitu naungan arsy Allah atau naungan yang Allah ciptakan, ya. Akan tapi diidhafahkan kepada Allah, diidhafahkan, disandarkan, dinisbahkan kepada Allah untuk pemuliaan, idhafatut tasyrif, untuk pemuliaan. Sebagaimana seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan kita Baitullah, rumah Allah, ya. Contohnya rumah Allah. Jadi nisbahkan kepada Allah, seperti naqatullah, ontanya Nabi Saleh, naqatullah. Seperti disebut Rasulullah, ya, utusan Allah, dan lain-lain, ya. Yang ini disebut dhilluhu, naungan Allah, karena itu naungan yang spesial. Naungan yang spesial yang berada di hari yang sangat dahsyat, itu hari di mana matahari turun dalam jarak 1 mil, ya. Taib. Siapakah orang-orang tersebut? 7 golongan tersebut, ya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil. Imamun adilun, ya. Dalam riwayat al-imam al-adil, ya. Dua-duanya datang, imam yang adil, al-imam al-adil, imam yang adil, sama saja, sampai bahkan imam tersebut disifati dengan keadilan, seakan-akan zat keadilan ada dalam imam tersebut, ya. Imam adil, ya. Imam yang adil.
Apa yang dimaksud imam yang adil? Yaitu tentu seorang yang diberi kekuasaan, kemudian dia mengayomi, bersikap adil kepada orang yang di bawahnya. Ya. Dan kita tahu namanya keadilan adalah wad'u syai' fi mahallihi, fi mawdhi'ihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan imam adil. Ya. Kenapa sampai imam adil disebutkan yang pertama? Kita tahu 7 golongan semuanya hebat, tetapi imam adil ini disebutkan yang pertama. Kenapa? Karena dia yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya imam yang adil afdhalul mujahidin. Afdhalul mujahidin. Orang yang paling utama dalam berjihad adalah al-imamul adil, imam yang adil. Kenapa bisa demikian? Karena kalau dia berbuat baik, maka kebaikannya akan dirasakan oleh banyak orang. Bukankah Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan imam, kalau dia adil, dia akan menyebarkan kebahagiaan kepada manusia. Bayangkan kalau seorang raja misalnya, atau seorang penguasa, seorang presiden, kemudian menyebarkan keadilan, mungkin puluhan juta masyarakat akan merasakan kenikmatan tersebut, keadilan tersebut. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Ya, karena memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Tapi tentunya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya, bukan untuk cari pujian, bukan untuk pencitraan dan yang lainnya ya. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia afdhalul mujahidin. Bahkan dia disebutkan lebih utama daripada yang lainnya. Yang lain juga hebat-hebat semuanya, tapi dia yang pertama. Kenapa? Karena manfaatnya paling besar kepada masyarakat. Dan ini juga menunjukkan bahayanya imam yang tidak adil. Sebaliknya kalau imam tidak adil, maka musibah dia pada hari kiamat kelak, karena yang menuntut dia sangat banyak. Dia akan disidang melawan jutaan orang. Ya, bagaimana seorang raja tidak adil, sebagaimana seorang presiden tidak adil, bagaimana seorang perdana menteri tidak adil misalnya, maka yang akan untuk dia banyak jutaan manusia pada hari kiamat kelak ya. Namun para ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan imam adil sini bukan hanya mencakup imamatul uzma, yaitu penguasa seperti raja, atau bahkan yang di bawahnya yang memiliki kekuasaan meskipun dalam wilayah yang kecil, dia juga termasuk dalam hadis ini. Contoh misalnya menteri yang punya kekuasaan di bawah, contoh gubernur, contoh bupati, contoh lurah misalnya ya. Bahkan dalam hadis ya, bahwasanya bahkan bukan cuma itu ya. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa yaltahiqu bihi kullu man waliya syai'an min umuril muslimin fa adala fihi, dan mencakup dalam ini seluruh yang mengurusi urusan kaum muslimin dan dia adil dalam sikapnya tersebut. Didukung dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr secara marfu, innal muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nurin an yaminir rahman alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Yaitu tentang pujian orang-orang yang berbuat adil, di antaranya orang-orang yang berbuat adil terhadap keluarganya dan apa yang mereka urusin. Jadi bukan hanya mencakup presiden atau raja, bahkan yang di bawah daripada itu yang memiliki wilayah kekuasaan, maka dia bisa masuk dalam imam adil ya. Maka Anda yang memiliki kekuasaan, berusahalah berhukum dengan seadil-adilnya. Karena jika Anda berhukum dengan adil, Anda bisa termasuk dari golongan pertama yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Dalam riwayat yang lain bi ibadatillah ya. Bi ibadatillah. Ya. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ya. Tentunya anak muda kebiasaannya mereka adalah berfoya-foya, bersenang-senang ya. Dan ternyata anak ini spesial, dia menghabiskan waktunya yang seharusnya dia buat bersenang-senang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu berat di zaman sekarang ini yang begitu banyak cobaan dengan adanya medsos, dengan banyak media-media hiburan, ada bioskop, ada film bioskop atau film di internet. Banyak tontonan ya.
di televisi dan yang lainnya ya. Banyak maksiat yang bisa dilakukan. Musik-musik, lagu-lagu, diskotik dan macam-macam ya. Anak-anak yang main game dan yang lainnya. Maka mendapatkan anak seperti ini zaman sekarang sulit. Dan ini kata semua ulama, ini isyarat bahwasanya seorang berusaha mendidik anaknya sejak kecil. Ya. Ya man syabba alaihi syaba alaihi. Barang siapa yang sejak muda berada di atas sesuatu, niscaya ketika tua juga dia berada di atas hal tersebut karena sesuai dengan kebiasaannya. Maka ini motivasi bagi orang tua untuk mendorong anak-anaknya untuk tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Bukannya mereka tidak pernah bermaksiat, tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara umum kebaikan mendominasinya, ya. Mungkin dia terkadang main, terkadang ini, tapi secara umum anak ini tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Bahkan dalam sebagian riwayat bi ibadatillah. Bi dengan huruf ba itu menunjukkan musahabah, yaitu seakan-akan ibadah selalu digandeng olehnya, selalu bergandengan dengannya, bermusahabah dengan dia, ya. Sehingga kalau dia sudah meninggalkan ibadah tersebut, seakan-akan dia gelisah. Kenapa? Karena biasanya ibadah tersebut bergandengan dengan dia. Dan ada anak-anak seperti ini, ya. Kita lihat anak, masya Allah sejak kecil sudah baik, kemudian remajanya baik, kemudian tumbuh dan menjadi dai, menjadi ulama, apalagi kalau misalnya di Arab Saudi. Kalau di sini memang ujian berat, tapi ada anak-anak hebat seperti ini. Ya, oleh karenanya kalau kita punya anak berusaha, ya, kita didik mereka, ya, agar menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Ya, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Tadi saya katakan hadis ini isyarat, ya. Isyarat agar semangat mendidik anak-anak. Anak-anak sejak dini. Agar mereka bisa masuk dalam golongan yang kedua ini. Nah, kalau sudah masuk golongan bermanfaat kita juga orang tua. Bisa dapat syafaat dari anak-anak kita, ya. Taib yang ketiga, rajulani tahabba fillah. Ya. Rajulani tahabba fillah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Berkumpul karenanya. Berpisah karenanya. Subhanallah. Nanti kita akan tahu bahwasanya ketujuh golongan ini semuanya perkara yang berat. Yang paling ringan kata para ulama ini. Yang paling ringan di antara tujuh golongan adalah bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada amalan yang ringan, tapi kalau orang tulus dalam mengerjakannya, maka dia akan termasuk dari tujuh golongan. Ya, karena yang lainnya berat-berat. Ya, menjadi imam adil kita bukan penguasa. Jadi anak muda sudah terlanjur tua, dulu masih kecil nakal, repot. Tapi kalau ini rajulani tahabba fillah, dua orang saling mencintai karena Allah, berkumpul di atasnya, berpisah karena sangat mungkin dilakukan oleh banyak orang. Dengan syarat apa? Syaratnya harus al-mahabba fillah. Mencintai karena Allah, bukan karena dunia, ya bukan. Tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama di antara ciri saling mencintai karena Allah, perkara dunia yang terjadi tidak memisahkan mereka. Ada kesalahan dalam perkara dunia tidak membuat mereka terpisah. Misalnya mungkin ketersinggungan, ya, dalam sebagian perkara dunia, dalam masalah keuangan misalnya, tidak membuat mereka saling berpisah karena mereka tahu bahwasanya teman mereka ini tidak maksum, punya kesalahan. Ya. Bukan berarti ada satu masalah kemudian pisah selama-lamanya. Ini berarti cintanya bukan karena Allah, cintanya karena ada nafsu. Ya. Seorang berteman dengan dia karena hobi, bukan karena cinta. Terlihat sepertinya cinta karena Allah, seakan-akan teman pengajian. Tapi ternyata tidak, ada masalah sedikit, masalah duniawi, pisah selama-lamanya, ya. Pisah selama-lamanya. Lihatlah bagaimana Abu Bakar dan Umar, dua orang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ada masalah, sampai pernah mereka angkat suara di antara mereka berdua. Ya. Pernah juga Abu Bakar bermasalah dengan Umar, akhirnya
Abu Bakar marah atau Umar marah, Umar minta maaf, Abu Bakar sudah tidak di rumah dan sebagainya, dalam hadis yang masyhur. Jadi terkadang terjadi clash di antara Abu Bakar dan Umar. Tapi apakah itu menjadikan mereka berpisah, bermusuhan? Tidak, karena mereka saling mencintai karena Allah. Ada masalah, oke, masalah kita bicarakan. Bukan berarti kemudian tali pertemanan kita putus, karena kita mencintai bukan karena perkara dunia. Kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya harus mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena Allah. Ya, karena Allah banyak ya, seperti karena pengajian, karena ada acara baksos, karena di masjid ya, karena ada rapat untuk dakwah ya. Banyak bisa dipahami, berkumpul karena Allah. Kita berkumpul karena apa? Karena Allah dari jauh. Kita berkumpul, rapat dan yang lainnya. Berkumpul di masjid, sama-sama ikut pengajian, sama-sama baca Quran, sama-sama bermajelis, sama-sama ngaji misalnya. Namanya berkumpul karena Allah ya. Kemudian tafarraqa alaihi, berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah. Ya, apa maksudnya? Dia ada beberapa pendapat tentang apa maksud dari berpisah karena Allah ya. Namun di antara tafsiran yaitu tidak memisahkan mereka kecuali kematian. Kecuali kematian. Di antara tafsirannya adalah mereka berpisah agar masing-masing bisa beribadah kepada Allah. Beribadah karena Allah. Artinya apa? Tidak selamanya mereka kumpul, karena ibadah mereka bukan dibangun, pertemanan mereka bukan dibangun atas hawa nafsu ya. Mereka berteman dan saatnya mereka berpisah. Satu masih urus keluarganya, satu harus ngaji, satu salat malam. Kalau ngobrol terus, ketemu terus, kapan salat malamnya? Ya, kapan baca Qur'annya masing-masing? Kapan mau menelaah buku? Ya, mereka ada waktu kumpul, makan-makan, kemudian ngobrol. Ada saatnya mereka berpisah karena Allah. Misalnya seorang bertamu dengan temannya, dia bertamu kepada temannya. Nabi SAW bertemu dengan Abu Bakar pagi, kadang sore. Tapi ada waktu berpisah. Kita bertemu dengan kawan, kita ngobrol. Saatnya jam 9, jam malam, sudah saatnya kita berpisah. Dan kita ngobrol terus sampai jam 12, akhirnya satunya terlambat tidak sholat malam, satunya terlambat sholat subuh. Itu bukan berarti persahabatnya bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu berlebihan. Ya, berlebihan. Oleh karenanya, ada saatnya kita berpisah karena Allah, karena masing-masing ingin berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara maknanya. Dan di antara makna juga berpisah karena Allah, yaitu jika temannya bermaksiat ya, bermaksiat, dia bisa menghajar temannya, memboikot ya, menghajar maksudnya memboikot temannya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tatkala tidak ikut dalam perang Tabuk, maka Nabi dan para sahabatnya memboikot. Memboikot karena cinta kepadanya. Cinta kepadanya dan memboikotnya. Bukan namanya teman karena Allah itu dia melakukan apa kita tidak tegur. Aduh enggak enak nanti ribut. Itu namanya bukan pertemanan karena Allah. Pertemanan karena Allah, dia punya salah kita nasihati. Kalau dia harus berpisah enggak ada masalah. Dia yang memisahkan diri kita, bukan kita misalnya. Atau kita memboikot dia. Memboikot dia supaya dia sadar. Jadi dua kemungkinan. Ketika kita menasihati, bisa jadi dia meninggalkan kita. Enggak ada masalah. Dia meninggalkan kita, kita terjauhkan dari dia karena Allah Subhanahu wa taala. Atau memang kita sengaja menjauhi dia, kita tunjukkan kita pemboikotan kepada dia agar dia sadar. Intinya terjadi kerenggangan karena Allah enggak jadi masalah. Tapi ingat, kita nasihati karena kita sayang kepada dia. Jadi antara bentuk berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Terkadang seorang mampu berkumpul karena Allah, tapi berpisah karena Allah terkadang tidak mampu. Dua-duanya harus diperhatikan, ya. Dua-duanya harus diperhatikan. Intinya ini adalah hal yang paling mudah di antara yang lain. Padahal dalam hadis banyak sekali tentang keutamaan cinta kepada Allah. Makanya dalam hadis khusus kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seorang yang hatinya
tergantung di masjid. Tergantung ya seperti lampu tergantung di masjid. Yaitu dia selalu rindu untuk pergi ke masjid ya. Rindu ini isyarat kata sebagian ulama, isyarat bahwasanya jasadnya di luar masjid. Isyarat jasadnya di luar masjid. Namun hatinya tetap tergantung di masjid. Tetap tergantung di masjid. Ini menunjukkan cintanya kepada masjid. Kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah kita bisa seperti ini? Ini bukan amalan yang mudah. Ini amalan perlu iman. Kalau orang sudah punya iman, mudah bagi dia untuk memiliki hati seperti ini. Dia rindu kapan dikumandangkan azan, dia rindu untuk pergi ke masjid, dia rindu untuk duduk baca Quran di masjid ya. Dia rindu untuk mendengarkan pengajian di masjid, hatinya ke masjid ya. Dia ingin rindu untuk salat di masjid. Banyak atau sebagian kita ketika kita ingin ke masjid dengan langkah kaki yang berat, ya langkah kaki yang berat ya. Bahkan mungkin merasa masjid adalah perkara yang berat, seperti beban yang mau kita lepaskan. Bukan melangkahkan kaki menuju masjid dengan kerinduan, ya. Bukan melangkahkan menuju masjid dengan kerinduan. Maka seorang jika sudah mencapai iman tertentu, maka hal ini mudah. Ini masalah tinggal seorang meningkatkan keimanannya, maka dia bisa mencapai pada tahapan ini. Dan ini juga perkara yang mudah, ya bahwasanya orang sudah mencapai tingkatan iman yang tinggi, hatinya selalu rindu ingin ke masjid. Ya. Kemudian yang kelima, rajulun da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamal. Waqala inni akhafullah. Inni akhafullah. Kata Nabi SAW, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita, lelaki dirayu oleh seorang wanita, dirayu wanita yang zatu mansib, yang memiliki kedudukan, mansib dalam riwayat zatu hasabin ya, yaitu memiliki kedudukan dan cantik. Nah, kedudukan di sini kata para ulama ditafsirkan kedudukan ini bisa artinya dari keluarga besar ya, keluarga dari asalnya keluarga nasabnya tinggi misalnya, nasabnya tinggi, atau maksudnya memiliki harta ya. Intinya biasanya kalau orang memiliki kedudukan, dia terkumpul padanya kedua-duanya, keluarga yang tinggi dan memiliki harta. Kemudian sifat berikutnya cantik. Dan inilah yang dicari oleh para lelaki, wanita yang kaya raya dan juga cantik. Ya. Ini wanita dicari salah satunya, bisa jadi cantik meskipun miskin nggak ada masalah, atau kaya raya meskipun tidak cantik nggak ada masalah, dicari lelaki. Yang mata duitan cari lelaki, perempuan meskipun tidak cantik, penting duit banyak nggak ada masalah. Atau cari kecantikan meskipun nggak punya duit banyak. Apalagi terkumpul dua-duanya, cantik dan memiliki harta. Ternyata ada wanita seperti ini merayu seorang lelaki. Ya. Dalam riwayat ila nafsiha, da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha. Dia merayu untuk menzinainya agar berbuat fahisha, berbuat zina dengan wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain, rajulun talabathu, dicari-cari oleh seorang wanita. Artinya dirayu. Ila nafsi, dia rayu, apalagi zaman sekarang ya mudah dengan telepon, dengan WhatsApp, dengan mengirim foto, dengan mengirim gambar, dengan mengirim suara, dengan kata-kata yang manis ya. Sekarang mudah laki-laki terjebak dengan wanita-wanita seperti itu. Oleh karenanya jika seorang dan ini orang yang sangat hebat ya, laki ini. Bahkan ada yang mengatakan yang paling sulit dari 7 itu ini yang paling sulit ya. Kenapa? Karena yang kita tahu kelemahan lelaki pada wanita ya. Kelemahan lelaki adalah pada wanita ya. Dia bisa tegar di hadapan ujian-ujian harta, mungkin tidak korupsi, mungkin dia tidak menzalimi orang, mungkin dia ini tidak ini, tapi begitu diuji wanita dia terjatuh pada titik kelemahannya, titik kelemahan pada seorang laki adalah pada wanita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Apalagi yang tersebut cantik dan kaya raya. Ya, zaman sekarang wanita yang merayu, laki-laki sudah
jatuh tersungkur di hadapannya meskipun tidak cantik. Lebih cantik istrinya daripada wanita tersebut. Meskipun tidak kaya, tapi wanita tersebutnya buka sebagian mafatin jasadiha, perkara-perkara di jasadnya sendiri dibuka, ini laki tersebut terjebak ya. Padahal istrinya mungkin lebih cantik daripada wanita tersebut. Apalagi yang merayu kemudian cantik jelita dan kaya raya. Ya. Cantik jelita dan kaya raya. Siapa yang kuat menghadapi ujian seperti ini? Ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, Allah ingin menunjukkan bahwa ada orang-orang hebat yang bisa lulus dari ujian ini. Di antaranya 7 golongan yang Allah naungi, di antaranya golongan yang kelima, laki yang lolos dari ujian seperti ini. Dia berkata apa? Ini akhafullah. Dia kata, aku takut kepada Allah. Ada yang mengatakan dia ucapkan dalam hati, ada yang mengatakan dia ucapkan dengan lisan, dia ingatkan kepada perempuan tersebut. Aku takut kepada Allah, agar wanita tersebut berhenti merayunya. Agar wanita tersebut berhenti merayunya. Maka dia mengatakan, ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, penguasa alam semesta. Ya. Belum tentu kita mendapat ujian seperti ini. Belum tentu kita mendapat ujian seperti ini. Mungkin di antara kita diuji oleh perempuan cantik tapi miskin. Ya. Ada di antara kita diuji oleh perempuan ya kaya tapi tidak cantik. Ada di antara kita diuji oleh perempuan tidak cantik tidak kaya, itu pun sudah jatuh. Tidak cantik tidak kaya itu pun sudah KO. Apalagi dirayu oleh perempuan cantik dan kaya raya. Siapa yang mau menang dalam ujian tersebut kecuali orang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki sangat hebat, laki sangat hebat. Kemudian berikutnya yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi. Fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang laki bersedekah dengan tangan kanannya, ya. Bersedekah dengan tangan kanannya. Lalu dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya ya. Dan ini adalah menunjukkan dia sangat menyembunyikan amal solehnya. Dia sangat menyembunyikan amal solehnya. Dan di sini Nabi bicara tentang sedekah. Sedekah bermacam-macam. Di antara sedekah yang luar biasa, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sedekatus sir. Sampai kita tahu tangan kanan temannya tangan kiri. Dimanapun tangan kiri ada, tangan kanan ada di situ. Tangan tangan kiri tahu betul apa yang dikerjakan tangan kanan. Gerak-gerik tangan kanan, tangan kiri tahu. Ya, mereka artinya teman dekat, sangat dekat. Namun begitu masalah sedekah, ya, dan tangan kiri selalu bantu tangan kanan, mengangkat barang, tangan kiri ikut bantu tangan kanan. Dorong, tangan kanan bukan dorong sini, tangan kiri ikut mendorong, bantu tangan kanan, ya, ngangkat ini dan macam-macam, memegang. Tangan kanan pegang, tangan kiri ikut bantu. Jadi tangan kiri selalu sejoli dengan tangan kanan. Tapi ketika tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sampai-sampai teman dekatnya tangan kiri tidak tahu. Dan ini menunjukkan bagaimana dia syiddatul ikhfa, benar-benar dia sembunyikan dengan semaksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin dia tidak ceritakan kepada siapapun ya. Ada sebagian salah bahkan istrinya tidak tahu apa yang dia kerjakan ya. Sebagian salaf dia berpuasa di pagi hari, dia bilang istrinya bikinkan makanan, dia sudah sahur sebelum subuh, pagi-pagi dia minta makanan, disangka istrinya dia untuk sarapan, dia pergi ke pasarnya sedekah kepada orang lain ya. Kemudian dia pulang, dia berbuka puasa seakan-akan dia makan malam. Tapi intinya sampai istrinya tidak tahu apa yang dilakukan. Oleh karenanya seorang mampu untuk menyembunyikan amal saleh yang terbaik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah. Ingat, sekarang kita diuji di zaman media ini ingin men-share semuanya. Kita ingin men-share apapun yang kita lakukan, kita share. Berbakti sama orang tua kita share. Berbuat baik sama istri kita share. Sedekah kita share, umroh kita share, haji kita share. Semuanya kita share. Taib. Saya tidak mengajak kita menuduh orang riya, tidak. Kita bicara tentang diri kita. Kenapa kita share? Ya. Tanyakan kepada diri kita, kenapa kita harus share? Kenapa harus kita cerita? Cerita dakwah kita, cerita ibadah kita, cerita salat kita, cerita umroh kita, cerita haji kita. Tujuannya apa? Tanyakan pada diri dari hati lubuk yang paling dalam. Kalau ada riya yang kita sembunyikan, Allah Maha tahu, ya.
Ya, Allah mengetahui wa huwa alimun bidzati sudur. Allah tahu tentang apa yang disembunyikan oleh dada. Meskipun kita sembunyikan di relung hati yang paling dalam, kalau kita riya, Allah Maha tahu. Olehnya seorang hati-hati, biasakan diri untuk menyembunyikan amal soleh. Ajar dirinya untuk bahagia jika dia melakukan amal orang tidak tahu. Teman dekatnya tidak tahu, tidak harus tahu. Ya. Ustadznya tidak harus tahu. Muridnya tidak harus tahu. Ya. Sudah, cukup dia Allah yang tahu. Latih dirinya seperti itu. Istrinya tidak perlu tahu, suaminya tidak perlu tahu. Ya. Seperti itu. Usahakan agar kita bisa masuk dalam hadis ini, bersedekah hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu, sampai yang kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Taib. Para ulama khilaf tentang sedekah wajib. Jadi sedekah wajib. Seperti zakat. Contoh zakat. Mana yang lebih afdal, dinampakkan atau disembunyikan? Mana yang lebih afdal, dinampakkan atau disembunyikan? Apakah lebih afdal dinampakkan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan iya, mereka mengatakan sedekah wajib ya, agar kita tidak tertuduh bahwasanya kita tidak mengeluarkan zakat. Apa kita tampakkan agar itu syiar, agar orang-orang bisa lihat bahwasanya kita menjalankan kewajiban dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan tidak, sama saja hukumnya. Sedekah wajib, sedekah sir sama saja hukumnya. Tidak ada dalil yang tegas masalah ini, tapi wallahu alam bisawab. Intinya datang sedekah dalam hadis secara mutlak. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubudu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kau sembunyikan itu, kalau kau nampakkan sedekah itu baik, tapi kalau kau sembunyikan maka lebih baik bagimu. Umum mencakup sedekah wajib, sedekah sunnah. Maka wallahu alam sedekah secara umum sebaiknya disembunyikan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tetapi jika ada maslahat untuk dinampakkan, maka nampakkanlah. Seperti sedekah wajib zakat. Kita zakat, di antara tujuan zakat adalah untuk menghibur hati-hati para orang-orang miskin, agar mereka merasa diperhatikan, agar ada namanya sosial dari orang kaya, mereka tidak hasad kepada orang kaya. Maka tidak mengapa ketika kita kasih zakat kepada tangga kita, kita tampakkan. Tangga kita, orang dekat kita, kita kasih agar mereka tahu kita perhatian sama mereka, sehingga mereka tidak timbul hasad dengki. Tapi kalau kita suruh orang lain yang kasih, mungkin dia malah berpikir suudzon sama kita, orang jauh aja kasih kita sedekah, ini bos kita, orang kaya malah tidak kasih, padahal uang dari kita ya. Maka tidak ada masalah kita nampakkan supaya timbul maslahat yang kita harapkan. Demikian juga di antara maslahat agar orang mengikuti, ya. Misalnya dibuka misalnya, ayo sumbangan untuk bangun masjid. Ayo siapa? Terus saya Firanda bisa bilang, saya 1 juta misalnya. Dengan saya umumkan depan umum, saya Firanda 1 juta sumbang. Agar orang termotivasi sumbang. Kemudian saya punya uang 10 juta, saya diam-diam, saya tidak bilang sama orang. Ya saya 1 juta cukup untuk bisa memotivasi orang. 9 jutanya tidak perlu. Kalau tidak perlu enggak usah kita ungkapkan semuanya. Udah 1 juta udah cukup kita nampakkan, hanya kita sembunyikan, hanya Allah yang tahu ya. Maka kalau ada maslahatnya maka kita tampakkan ya. Di antara bentuk sedekah yang tersembunyikan, Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, di antaranya seorang membeli barang tidak ditawar. Dia datang ke orang miskin, dia tahu orang miskin ini miskin butuh sedekah, maka dia beli tidak perlu tawar. Sehingga dia sebenarnya tahu dia mampu untuk menawar barang ini. Ini barang jual orang miskin jual 10.000, dia bisa tawar 4.000 misalnya. Tapi dia enggak mau tawar. Karena dia ingin bersedekah dengan 6.000. Seandainya dia tawar 4.000, dia bisa dapatkan barang tersebut. Tapi dia tidak mau tawar sehingga dia bersedekah tetap menjaga kehormatan sang miskin tersebut, dan Allah yang tahu niat dia adalah untuk bersedekah. Jangan sudah ketemu orang miskin jual es di musim dingin kita tawar lagi ya. Sudah enggak ada yang beli kita tawar lagi. Akhirnya udah beli aja semua Pak. Bayar gratis ambil aja. Jadi ikhwan, banyak cara kita bersedekah. Kalau kita niat ingin menyembunyikan kita mampu. Yang penting kita niatkan dulu, saya ingin menyembunyikan sedekah saya. Kita pasti Allah beri kemampuan untuk menyembunyikan. Tapi kalau kita enggak niat, inginnya orang lain tahu, semua orang di dunia tahu, share di media sosial, datang tim kameramen untuk menyoting, kita bagi korma di shooting, ini di shooting, salat duha di shooting, kemudian semuanya orang tahu, berbagi sama orang tahu, orang tua tahu, semuanya difoto. Ya, kita ini lemah. Kita mungkin tadinya ikhlas, lama-lama timbul riya. Kalau kita bisa sembunyi, kalau ada orang kemudian akhirnya yang foto-foto tanpa izin kita, urusan dia. Kalau kita tahu dia foto-foto, kita enggak usah.
Ngapain? Ente mencelakakan saya. Saya ini tidak susah, tidak mudah untuk ikhlas. Terus ente masukkan foto-foto saya di media sosial sehingga saya mudah untuk riya. Kalau saya riya, ente tanggung jawab, mau enggak? Ya. Kita jangan ridho kalau kita kemudian diekspos oleh orang amal-amal soleh kita. Jangan ya akhi, kita ini lemah. Kita sangat butuh dengan naungan Allah pada hari kiamat. Kemudian semua amalan kita share. Kita ini siapa? Dosa kita banyak. Kita ingin naungan Allah pada hari kiamat. Oleh karena saya ingatkan kepada para dai juga hati-hati ya. Jaga diri antara memberi motivasi dengan jangan kebablasan sampai semua amal soleh dia beritahukan kepada orang lain. Tidak apa-apa kita kasih tahu sebagian sebagai motivasi, kita cerita tentang diri kita mungkin dalam tanda kutip dalam untuk motivasi, tapi ada keterbatasan. Jangan setiap hari cerita saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Sehingga akhirnya kita riya dan angkuh tanpa kita sadari. Tapi yang ketujuh adalah rajulun dzakarallahu khaliyan. Rajulun dzakarallaha khaliyan. Fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah, Allah bersendirian. Lantas kedua matanya menangis. Di sini khalian artinya sendirian. Khalian secara bahasa Arab artinya sendirian, bersendirian. Artinya dia menangis bukan di depan banyak orang, tapi dia sendiri, menunjukkan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nangis bukan karena lihat orang lain ikut nangis, bukan karena riya, tapi dia sendiri dia nangis ya. Dalam riwayat fil khala. Namun Syekhul Islam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan termasuk seorang amamal malak di depan banyak orang kalau dia sudah terbiasa, maksudnya dia khalian la yaltafitu ilan nas, dia tidak peduli dengan orang lain. Ini butuh kebiasaan. Misalnya seorang terbiasa di bandara dia baca Quran, seorang di pesawat dia baca Quran, dia berzikir subhanallah, dia tidak peduli dengan orang. Ya, dia sudah terbiasa. Sehingga suatu saat dia mengingat Allah, meskipun orang banyak, ribuan orang depan dia nangis, tapi dia benar-benar bukan karena orang. Benar-benar hatinya fokus kepada Allah, meskipun di depan banyak orang, maka dia juga termasuk dalam hadis ini. Ya, karena saking ikhlasnya dia, meskipun depan banyak orang, dia bisa menangis karena Allah, bukan karena manusia. Ya. Karena ada orang menangis karena sedih lihat orang lain ikut-ikutan nangis ya. Karena ada orang juga nangis dibuat-buat, ya dibuat-buat supaya nangis ya. Ada karena nangis karena riya dan yang lainnya. Fafadat ainah sehingga kedua matanya mengalir ya, padahal yang mengalir air mata. Tetapi di sini Nabi mengatakan fafadat, matanya yang mengalir artinya saking derasnya air matanya. Sampai dalam riwayat sampai menetes ke tanah. Saking banyak air mata yang mengalir. Kenapa dia menangis? Kata para ulama dua, sebab tangisan. Dua. Khaufan minallah, takut kepada Allah, atau khaufan minallah. Takut kepada Allah. Atau syauqan ilallah. Rindu kepada Allah. Ada orang menangis karena rindu kepada surga. Ada orang menangis dengar ayat-ayat neraka, dia menangis. Ada orang salat malam membaca ayat-ayat surga, dia menangis ya. Tidak apa-apa, termasuk dalam hadis ini. Taib. Inilah tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu. Ada 3 perkara yang perlu saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Pertama, penyebutan lelaki di sini rajulun, penyebutan lelaki rajulun, lelaki, tidak ada mafhumnya. Tidak ada mafhumnya. Maksudnya apa? Maksudnya wanita juga masuk dalam hadis ini. Mungkin kecuali imam yang adil atau mungkin lelaki yang hatinya terikat di masjid. Ya. Tapi para ulama mengatakan ini bukan cuma laki, bahkan imam adil perempuan. Perempuan juga ada yang mengatakan termasuk kalau dia adil di rumahnya terhadap anak-anaknya, dia dapat bagian daripada itu. Atau misalnya di suatu sekolah atau pondok ada wanita menjadi mudirah, jadi
mudir di pondok tersebut, maka juga bisa termasuk dalam pemimpin yang adil ya. Demikian juga syabun, maka anak muda, perempuan maupun laki-laki. Sekarang godaan bukan cuma laki saja, anak perempuan juga banyak godaan. Banyak anak perempuan hobinya nonton Korea, drama India, drama Jepang dan macam-macamnya. Zaman sekarang terfitnah, bahkan menuntut ilmu ya. Sibuk nonton film-film apa? Korea, terfitnah dengan terbiasa melihat wajah-wajah tampan lelaki Korea dan yang lainnya, waliyadzubillah. Dan itu terjadi ya, terjadi. Oleh karenanya termasuk juga wanita yang taat kepada Allah, tundukkan pandangannya dan yang lainnya, menjauhi musik-musik dan yang lainnya. Kemudian rajulan tahabba fillah, demikian dua perempuan yang saling mencintai karena Allah juga masuk. Ini rajul qalbi fil masajid, ini yang kemungkinan tidak termasuk ya. Tapi sebagian ulama menafsirkan maksudnya seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, rajulun qalbu mu'allaqun bil, maksudnya hatinya kalau untuk wanita itu hatinya rindu untuk salat. Hatinya rindu untuk salat karena maksudnya mu'allaqun bil masajid itu rindu untuk ibadah di masjid, yaitu untuk salat. Maka sebagian ulama mentakwil maksudnya kalau untuk wanita bagaimana mengamalkan hal di sini dengan rindu untuk salat. Tidak semua wanita rindu untuk salat. Banyak mereka salat cepat-cepat, tidak salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, salatnya sekedar melepaskan beban. Kemudian ini juga sebagian lelaki dirayu oleh seorang wanita, demikian juga wanita dirayu oleh lelaki yang tampan dan kaya raya. Ini juga berat. Ya, ujian bukan cuma lelaki, tapi perempuan juga digoda oleh lelaki yang tampan dan kaya raya. Ya, kemudian dia mengatakan, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Sama kalau ini sedekah, laki-laki perempuan juga bisa. Kemudian mengingat Allah, laki-laki juga perempuan juga bisa. Kemudian yang kedua, naungan ya, ada amalan-amalan lain ya. Ada amalan-amalan lain selain yang 7 ini. Maksudnya perkataan 7 tidak memiliki mafhum. Jadi lafal sab'ah 7 tidak ada mafhum mukhalafahnya, tidak ada mafhumnya. Oleh karenanya para ulama mengumpulkan bukan cuma 7, atau golongan-golongan yang lain, tapi yang paling spesial 7 ini. Ada 7 golongan yang lain yang melebihi 7 ini sampai sebagian ulama menyebut sampai 70 bukan cuma 7, tapi banyak datang dalam hadis yang dhaif. Yang datang dalam riwayat yang hasan atau jayyid, dengan sanad yang asanid hisan atau jiyad ya, yang sahih, maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan itu amalan tersendiri, ada yang mengatakan amalan-amalan ini sudah masuk dalam 7 yang ini. Bisa dimasukkan ke bawahnya. Ada 2 pendapat. Ibnu Hajar menyebutkan ada Ibnu Hajar Suyuti tadi menyebutkan ada amalan-amalan lain yang juga selain daripada ini. Saya bacakan Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari yaitu Fathul Bari jilid 2 halaman 144 ya. Dia menyebutkan beliau mengumpulkan ya, di antaranya beliau kumpulkan dalam suatu nazam ya, yaitu wazid sab'atan idlala ghazin wa aunahu wa indhara dhi usrin wa takhfifa himlihi wa irfada dhi gurmin wa auna mukatabin wa tajira sidqin fil maqali wa fi'lihi. Ini dia tambah 7 yang lain. Itu tambah lagi selain 7 ini tambah 7 yang lain. Apa 7 yang lain? Idlala ghazin. Itu dalam riwayat dalam musnad Imam Ahmad, itu seorang yang menaungi orang yang sedang berjihad, dinaungi tutup kepalanya biar dia istirahat ya. Kemudian wa aunahu, yang kedua dia bantu orang yang sedang berjihad, disiapkan kendaraannya, disiapkan biayanya, ditanggung keluarganya yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga wa indhara zi usrin, yaitu orang yang dia punya hutang sama kita, ketika kita nagih ternyata dia tidak mampu untuk membayar, maka kita bilang sudah nanti aja, enggak apa-apa ya, sampai kau mampu. Atau yang keempat wa takhfifa himlihi, kalau hutang dia 100 juta kita bilang sudah bayar aja 50 juta, setengahnya enggak usah dibayar, saya ikhlaskan. Ini juga termasuk orang yang diungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian yang kelima irfada di ghurmin, yang membantu orang yang punya hutang, kita bayarkan hutangnya misalnya.
wa auna mukatabin, membantu budak yang ingin membebaskan dirinya, budak mukatab. Yang ketujuh wa tajir sidqin, pedagang yang jujur fil maqali wa fi'lihi, yang jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya. Ini 7 ditambah oleh Ibnu Hajar. Ya. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, saya tambah lagi yang lain ada 7 tapi datang hadis-hadis yang dhaif. Tapi intinya ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan tidak terbatas pada 7 golongan ini ya. Di antaranya tadi kita sebutkan, di antaranya man anzara mu'siran, dalam hadis kata Nabi dalam riwayat Muslim, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang menunda orang yang punya untuk tidak mampu bayar hutang, dibilang nanti aja enggak apa-apa. Ini juga dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Atau dia kurangi utangnya, harusnya utangnya 100 juta udah bayar aja 5 juta, 95 juta saya ikhlaskan misalnya, atau 50 juta saya ikhlaskan, atau 20 juta saya ikhlaskan, bayar aja 80 misalnya, terserah yang seikhlasnya kita, maka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan naungannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada amalan-amalan lain juga, ada amalan-amalan lain yang jadi naungan pada hari kiamat. Ini saya tidak sempat belum menemukan pembahasannya dan saya belum sempat kumpul, cuma ada 2 hadis yang saya dapatin kebetulan, mungkin banyak hadis cuma saya belum dapatin pembahasan para ulama. Di antaranya hadis misalnya untuk sedekah jadi naungan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsala bainan nas. Artinya setiap orang di bawah naungan sedekahnya sampai manusia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bukan tidak dikatakan dhillul arsy, naungan arsy atau naungan Allah, tapi naungan sedekah. Para ulama mengatakan sedekah tersebut dia adalah amalan yang abstrak tetapi akan datang menjadi sesuatu yang konkret, menjadi naungan pada seorang pada hari kiamat kelak. Hari yang sangat dahsyat pada hari tersebut. Orang pada kepanasan, pada gelisah dan yang lainnya, sedekahnya datang naungi dia. Makanya semakin besar orang bersedekah, maka semakin besar naungannya. Terlebih lagi kalau sedekah tersebut dia sembunyikan, maka masuk pada naungan Allah. Seakan ini naungan, ada naungan juga, tapi beda dengan naungan yang 7 ini, mungkin lebih spesial ya. Kalau sedekah secara umum ya akan menjadi naungan. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang memiliki kelebihan harta, jangan ragu-ragu untuk sedekah. Sungguhnya kalau kita bersedekah, kita tambah naungan kita pada hari kiamat kelak. Semakin besar sedekah kita, semakin rindang naungan kita pada hari kiamat kelak. Contoh lagi, membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Nabi dalam hadis, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an secara umum, semua surat. Maka Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang bacanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Iqra'u az-Zahrawaini, Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah 2 Zahrawain, itu 2 surat Zahra, yaitu Al-Baqarah Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqan min tayrin sawaf. Karena 2 surat ini akan datang pada hari kiamat seperti seperti awan, atau seperti mendung, atau seperti 2 kumpulan burung yang membuka sayapnya, yaitu menjadi naungan. Para ulama mengatakan menjadi naungan pada hari kiamat. Kemudian tuhajani an ashabihim, dan kedua surat itu akan membela dia pada hari kiamat kelak. Sehingga kata para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya kalau orang baca Quran secara umum, Al-Quran jadi pemberi syafaat. Tapi kalau Al-Baqarah dan Ali Imran secara khusus mendapatkan 3 keutamaan. Pertama, menjadi syafaat. Yang kedua, membelanya pada hari kiamat. Yang ketiga, datang sebagai naungan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar ketika hari yang sangat panas. Dan Allah mampu merubah jadi sesuatu yang abstrak menjadi konkret ya. Ini di antara bukan tidak disebut dengan naungan Allah, tapi
amal soleh itu sendiri menjadi naungan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di golongan-golongan tersebut, bisa dinaungi oleh Allah pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Baik, demikian saja kajian kita. Masih banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa dijawab di kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.